Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera teman-teman. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan pengisian Sister genap tahun 2022-2023 versi cloud. Perlu kita pahami semua, penggunaan BKD melalui Sister ini adalah untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karya dosen dalam satu sistem terintegrasi. Kerja dosen berorientasi outcome minimal output sehingga mendukung capaian indikator kinerja utama atau IKU institusi. Bagaimana kali ini kita akan mengisi BKD dengan versi yang baru ya. Nah, sebelum mengisi, maka silahkan Bapak Ibu membuka Sister dulu ya. Kita bisa buka Sisternya UMY juga tidak masalah ya. Kemudian setelah kita buka Sister UMY, silahkan isi username and password. Di sini sudah saya isi ya, maka saya akan mencoba untuk klik login. Ya, tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah kemudian kita klik, maka kita akan diarahkan. Karena Sister adalah Sister UMY, maka ini akan dibawa ke Sisternya Kemendikbud.go.id. Maka kita klik arahkan saya. Ya. Nah, ini sedang diarahkan untuk masuk ke Sister Kemendikbud.go.id. Ya. Dari sini kita akan masuk ke akunnya Kemendikbud. Sekarang kita lihat Sister Kemendikbud.go.id ya. Kita masukkan emailnya sama ya, emailnya UMY dengan sama ya untuk username-nya baik untuk UMY maupun Kemendikbud sama ya. Nah, ini kita masukkan, kita klik OK di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini sekarang kita sudah masuk Kemendikbud ya, dan kita lihat di sini peran saatnya adalah dosen program studi S1 ya. Ini kita lihat di sini ya, ini perannya ada ya, peran di level perguruan tinggi itu ada ya, peran di pusat atau peran di PT-nya. Kita gunakan yang di PT-nya. Nah, yang perlu diketahui ya, sebelum kita ngisi isian BKD, maka kita klik dulu layanan BKD. Maka di sini kita akan masuk ke rekap kegiatan. Ya, kita masuk ya, kita bisa melihat di sini kalau mau unduh panduan atau salinan PUBKD 2001 ya, kita bisa klik ke sini. Nah, asumsikan kita buka saja laporan. Ini belum diisi ya, jadi ini belum diisi, makanya belum siap untuk dinilai. Kita klik ke sini. Oke ya, langkah pertama ya, kita bisa lihat berada di sini adalah nama dosen dan jabatan fungsional. Otomatis nanti ini ada hubungannya dengan di kesimpulan di sini. Dan di sini dosen statusnya adalah dengan tugas tambahan. Maka yang pertama kita adalah simpulan dulu. Kita klik ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, karena status adalah dosen dengan tugas tambahan, berarti nomor 2, 3, 4 boleh kosong. Ya. Tapi kalau 2, 3, 4 boleh kosong, berarti nomor 1 ini harus nilai poinnya antara 12 sampai 16. Ya. Ini diperhatikan dulu di sini ya. Ini adalah kinerja untuk BKD-nya. Ya. Kita lihat tadi ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat adalah kewajiban khusus. Nah, biasanya kalau semester kemarin kita lolos, maka akan ketarik kembali. Ya. Ini artinya adalah ini menarik BKD dari semester lalu. Makanya di sini belum dinilai, ini belum dinilainya 0. Dari yang diajukan tadi, ini syaratnya adalah 3 atau karena ada lektor kepala, berarti adalah 3 untuk jurnal akreditasi nasional atau 1 jurnal internasional. Nah, kita juga bisa melihat, kita di panduan ini sudah kita buatkan, itu adalah syaratnya nanti ini ya.
bisa lihat untuk syaratnya itu ada di sini. Ini syaratnya. Jadi kalau untuk guru besar, maka 1 buku dan 3 karya jurnal internasional atau 1 karya untuk jurnal internasional bereputasi, atau ya sedikit 1 paten. Ini mohon maaf, ini 1 karya ya. Ini 1 karya, bukan 3 karya ini. Ini mohon maaf, ini masih 1 karya. Oke, kemudian di sini atau lektor kepala itu adalah 3 karya kajian nasional atau 1 karya jurnal internasional ya. Kemudian untuk asisten ahli atau lektor itu hanya 1 karya atau 1 buku. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ke sister tadi ya. Berarti ini ajuannya memenuhi ya untuk kewajiban dosen khusus ya, tapi ini belum dinilai. Nah kemudian kita lihat di sini untuk kewajiban khususnya. Ini kan karena mengambil yang kemarin otomatis sah dinilai ya. Ini sudah sah untuk dinilai tapi belum dinilai ya. Ya nanti ini untuk nunjukkan ke reviewer bahwa kewajiban khususnya sudah memiliki ya, cuma ini belum dinilai. Nah sekarang kita coba untuk melihat satu persatu. Yang pertama adalah pelaksanaan pendidikan ya. Nah pendidikan ini kita lihat di sini ya, ini yang masih merah-merah ini ya, ini belum ada bukti ajar ya. Nah kita akan coba untuk mengisi ya, bagaimana caranya dengan versi cloud ini kita mengisi bukti ajar ya. Kita gunakan saja yang di sini adalah kita gunakan yang matematika kelas D, kita klik. Nah di sini ini adalah pendidikan ya, ini tidak ada bukti. Nah bedanya yang kemarin dengan sekarang, kalau kemarin saudara bisa upload melalui PDF sudah bisa, tapi di versi cloud ini ada tambahan, pertama adalah tautan dokumen ya. Nah bagaimana kita bisa mengisi di sini? Makanya UMY melalui LSC sudah menyediakan ya, kita gunakan tadi ini ya, kita bisa gunakan See My Class, kita gunakan https seemyclass.umy.ac.id ya. Atau kalau kemudian kita ngelihat, bisa lihat di panduan, di sini ada linknya. Ini ada link ya, ini ada link, ya. Jadi kalau kita nanti bukti pengajaran See My Class UMY.ac.id, ini ada semua di menu laporan dosen. Ini ada semua ya, ada bukti pembimbingan TA, bukti pembimbingan KP, tugas tambahan ya. Ini sudah ada semua, penelitian bisa di portofolio bisa, pengabdian bisa, penunjang bisa ya. Kita lanjutkan kembali ke sister. Nah sekarang ya, karena kita butuh link di sini, maka kita masuk ke See My Class ya. Kita gunakan See My Class ini ya, maka kita tulis dulu ya. Misalkan ini sama ya, untuk username sama password sama, kita masuk ke sini. Tunggu sebentar ya, ini kita login dulu. Login dulu di See My Class ini. Bentar ya. Nah oke, kita sekarang sudah masuk ke See My Class. Nah karena kita mau masukkan ke sini, ini yang kita masukkan minimal ada kehadiran dosen dalam mengajar, kemudian kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan, kemudian nilai ya, kemudian RPS, kemudian SK mengajar ya. Nah kita usahakan untuk uploadnya adalah upload yang maksimal ya, walaupun nanti reviewer itu punya dasar menilai apakah bukti yang diupload sudah sesuai dengan PUBKD ya. Oke,
Kita ke sini, kita klik setting ya. Nah, laporan dosen ini ada dua. Ini adalah kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa. Misalkan kita menggunakan laporan dosen, kita klik ya. Maka kita lihat semesternya. Oh, berarti genap. Kemudian prodinya apa? Karena sangat jadi ekonomi, saya tulis yang ekonomi. Ya. Nah, di sini saya lihat kelasnya dulu. Oh, berarti di sini adalah aplikasi matematika kelas D. Maka saya cari di sini adalah yang kelasnya adalah D ya. Aplikasi matematika dalam ekonomi kelas D ini ya. Nah, berarti kita klik di sini. Ya. Maka kita cari, oh ini adalah kehadiran dosen. Berarti di sini ya, ini kehadiran dosen tadi ini. Klik ke sini, klik OK ya. Maka kita masukkan ke sini, ini kita bisa masukkan link ke sini. Ya, klik kanan, tempel. Nah, ini terus jenis dokumennya. Ya. Nah, misalkan tadi kita lihat ya, kita bisa paling gampang adalah tulis lainnya ya. Untuk paling mudah adalah klik sini. Nah, ini ditulis adalah kehadiran dosen dalam perkuliahannya. Ini boleh dimasuk juga, ini biar mudah kita buat sama, salin, pasti di sini. Nah, ini ya. Ini kemudian kalau sudah, maka kita boleh simpan dokumen. Klik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sudah ada satu dosen, ini masuk. Pastikan bahwa yang kita upload sudah betul ya. Kita klik ke sini, betul nggak? Ini adalah kehadiran dosen dalam kuliah. Klik sini. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah betul nih ya. Ini sudah ketemu. Ini kehadiran. Di sini kita tambah ya. Sudah ketemu. Nah, ini sudah betul adalah kehadiran dosen dalam mengajar. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kalau sudah, maka kita tambah lagi. Kita tinggal tambah lagi. Oh, jadi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, RPS nilai dan seterusnya. Oke ya. Nah, kalau ini sudah diisi otomatis, kalau kita kembali, ini tadi adalah matematika kelas D. Ini ya. Kita kembali pendidikan, otomatis sudah terisi ini. Kelas D ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut setelah pelajaran pendidikan sudah kita isi, kita ke penelitian. Di sini ya, kita bisa melihat ini belum ada dokumen kinerja untuk penelitian dalam rekap kinerja BKD ya, untuk penelitian. Nah, di sini kita bisa menambah kinerja ke sini dengan cara di sister, dengan cara adalah pelaksanaan penelitian. Ya. Kita pilih, misalkan saya punya tadi adalah di sini publikasi ini ya, jurnal ekonomi ya. Ini adalah dia di Sinta 2 karena di Sinta 4, peringkat 4. Maka kita akan pilih di sister ini dengan cara adalah publikasi karya. Nah, di sini kalau ada dokumen yang tanggal periodenya adalah periode BKD ya, 1 Maret sampai dengan 31 Agustus akan ketarik dengan asumsi rubrik BKD-nya berwarna hijau. Ini ya. Kalau semua hijau ini dapat ditarik. Ini kita cari. Ini 2022 semua sehingga nah ini ada. Ini akan ketarik nanti ini. Ya. Nah, kita masuk dulu ke sekarang adalah Sinta ya. Artikel publish di Sinta 4 tambah ya. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan penelitian ya. Ini adalah masing karya 5 sesuai dengan bidangnya. Kita bisa menggunakan tadi sini adalah ya, kita pakai yang di sini. Nah, di sini karena dia adalah Sinta, berarti adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi. Jadi di sini mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa klik ke sini ya. Udah klik, maka di sini ada isian. Jenisnya apa? Kita klik, berarti jurnal nasional terakreditasi. Kategori capaiannya apa? Di sini adalah kita menggunakan publikasi ya. Nah, kemudian aktivitasnya atau judulnya ya kita copy saja judul ini
Di sini kita copy ya, kita copy ya, kemudian kita paste ke sini. Kemudian nama jurnalnya ini adalah jurnal ekonomi ya, adalah di sini kita menggunakan jurnal ekonomi, kita tulis saja jurnal ekonomi ya. Tautan lamanya ini adalah kita gunakan tadi ini ya, klik ke sini, kita salin, kemudian kita tempelkan ke sini. Kemudian tanggal terbitnya tanggal terbitnya kita cari di sini adalah Juni ya, ini atau April Juni 2023 ya. Nah, kita bisa menggunakan tadi misalkan tanggalnya tanggal 1 Juni ya. Ini kita buat saja tanggalnya adalah tanggal 1 Juni. Ini tanggalnya 1 Juni ya. Oke. Volumenya di sini ada volume 12 nomor 2. Volume 12 nomor 2. Kemudian halamannya berapa? Kita lihat halamannya di sini. Ini ya. Ini ada, kita pakai halamannya ini ya. Misalkan tadi kita pakai halaman di sini ya. Copy, salin. Halamannya kita tulis di sini. Penerbitnya ya. Misalkan kita pakai di sini, kalau dia ada ini ya, ini tidak ada ya, untuk ya ini boleh kita sementara kita ya ISN-nya kita masukkan ISN ya. Di sini kita cari ini ya, ISSN-nya kita cari dulu ya. Kita cari di home. Bentar ya, ini kita cari dulu ya. Kita cari dulu untuk ISN-nya ini ya. Ini salin ya. Kita kembalikan ke sini, tempel tautan eksternalnya. Ini saya kembalikan dulu ya, eksternalnya ini ya. Ini kita masukkan saja, salin, kemudian masuk ke sini ya, tempel juga, dibuat sama saja nih ini ya, kita buat sama saja. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini, ini kita klik, kita masukkan dulu ya. Nah, ini sebelumnya kita download dulu ya. Saya simpan dulu ya. Ini Agus Suki Cinta 4 ini ya saya. Nah, di sini kita bisa buat tadi ini ya, ini untuk tautan dokumen tempel. Ini kemudian untuk publikasi ya, dia publikasi. Kalau tidak ada, kita gunakan tadi jenis dokumen lainnya saja atau ya, publikasi ya. Ini filenya tadi Basuki Sinta 4 ya, Basuki Sinta 4. Oke, nama dokumen namanya adalah artikel publish Sinta 4. Ini kita copy saja ya, copy ya, salin, paste ke sini. Oke ya, sekarang penulisnya ya. Karena pertama kita tulis 1, afiliasinya adalah Universitas ya, Muhammadiyah
Yogyakarta. Kemudian perannya adalah penulis koresponden. Nah, yang harus diperhatikan adalah dia adalah penulis kedua. Ya, misalkan tadi Anggi Stoningrum. Kita klik ke sini ya. Nah, ini kalau dia adalah alumni ya. Alumni ini tidak bisa masuk ke dosen di sini ya, atau mahasiswa nggak bisa. Maka caranya adalah ini kita tambah kolaborasi dulu. Eksternal ya, klik ke sini. Kemudian nama mahasiswa tadi kita paste. Kita pilih negaranya Indonesia ya. Kita pilih negaranya adalah Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Maka kita simpan. Ya, data berhasil. Oke. Sekarang kita kembali ke ini. Untuk anggota kedua. Berarti kita bisa nulis penulis lainnya karena udah kesimpan. Klik sini ya. Klik ini paste. Ini ya. Ini klik sini udah muncul. Penulis kedua ya. Kedua. Kemudian ini alumni ya. Alumni UMY ya. Perannya adalah kedua. Ini penulis udah kedua. Nah, sekarang kita boleh simpan. Nah, kalau berhasil maka akan katakan ini data berhasil disimpan ya. Oke, kita lihat sekarang adalah ke penelitian, kemudian publikasi karya ya. Tadi di sini adalah kita akan masuk ke ini ya. Ini Sinta tadi ya, 1 Juni udah ketemu. Nah, kalau udah ketemu maka kita bisa tarik ya. Berarti ada jurnal. Ada jurnal internasional, ada ini bisa kita gunakan nanti publikasinya adalah kita kembali ke layanan BKD, kita rekap kegiatan, kemudian kita klik ini ya. Nah, kemudian kita pilih adalah penelitian. Kita tarik satu persatu, ini adalah publikasi karya. Sebidangnya ini publikasi karya, kita tarik di sini. Klik ke sini. Ada nggak kinerjanya? Ini ada. Untuk pada ini berhasil. Klik. Nah, sekarang ada berapa ini? Nah, ada 3. Ya. Ada 3 kinerja. Ini sudah ada bukti pendukungnya. Ini ya. Ini bukti pendukungnya. Ini sudah ada 3 tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pelaksanaan pengabdian. Nah, pengabdian ini kalau kita cek di sini, pengabdian tadi ini ada 3. Ada pengabdian itu ada pembicara, pengelola jurnal, jabat surat. Ini kalau pengabdiannya ada 4 ini. Tapi kalau misalkan kita punya publikasi, maka kita ke penelitian ya, publikasi karya. Tapi yang diklik adalah yang hasil, ini adalah yang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, klik ini. Ini ya. Ini kalau kemudian menulis karya tidak dipublikasikan, ini yang dipublikasikan. Ya. Karena saya sudah upload ke sini, maka kita cari yang di ini, di pelaksanaan penelitian, tapi publikasi karya kita cari ada nggak yang pengabdian. Yang pengabdian kita cari hasil kegiatan. Ini pengabdian ada nih. Dan tanggalnya 30 Mei dan ini hijau, ini biru. Sehingga bisa ditarik. Ya. Ini untuk yang publikasi. Misalkan kemudian kita ini ya terlibat dalam ya, dalam kalau tadi pengabdian tadi ini bisa ditambahkan sebagai pembicara, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke layanan BKD, rekap kegiatan. Kemudian kita ini klik belum diisi ini, kita cari pengabdian. Ya. Kita cari karena tadi ada hasil pengembangan ini ya, melaksanakan B ini ada nggak? Kita klik hasil pendidikan penelitian, tadi ada yang publikasi, memberi pelayanan, membuat karya ini. Berarti klik sini ya, klikin aja, klik. Ada nggak? Tidak ada kinerja. Berarti kita cari ini tadi adalah membuat yang ini ya.
klik ke sini. Ada kinerja, oke, berarti sudah ada ini. Ya, sudah ada publikasi ini ya. Nah, ke terakhir kita masukkan kemudian untuk penunjang ya, klik. Nah, penunjang ini kan sudah menjadi anggota dalam suatu panitia perguruan tinggi, kepanitiaan. Lembaga menjadi anggota panitia pada badan lembaga pemerintah ya, atau nanti kita kemudian menjadi asesor ya. Jadi kalau tadi menjadi asesor itu adalah ini tim penilai ya. Karena di sini saya punya sertifikasi untuk ISO BKD, ini coba saya klik, ada nggak? Klik ya. Kemudian kinerja klik oke. Oh, berarti ini sudah ada ya. Nah, kemudian saya cari lagi, ada nggak kemudian saya menjadi membantu kegiatan pemerintah ya. Di sini ada nggak? Misalkan tadi ini mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, atau di sini menjadi anggota panitia ini. Misalkan saya klik sini ada nggak? Oh, berarti ada. Nah, ini kemudian sudah ada di sini. Ya, setelah ini ya, semua sudah terisi, baik itu untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Kita coba untuk kewajiban khusus lektor kepala tadi ya. Misalkan tadi kita buat lagi, sekarang adalah untuk dan jurnal nasional tadi kan ada ya, kita tambah, ada nggak di sini? Klik lagi ke sini, klik, ada di sini, berarti dia nambah berapa tadi sini. Nah, cuma ini kalau di sini ya, ini baru ya, ini baru. Kenapa? Karena kalau ini kemarin sudah dinilai semester lalu, ini berarti baru, ada baru ya. Nanti ya, ini kalau ini kan sah dinilai diambil dari semester lalu. Ini adalah jurnal internasional. Di sini ada 8, kita coba tarik satu lagi, ada nggak? Klik tambahan lagi, klik, ada. Berarti yang di sini nambah berapa nih? Yang ini nambah 1 ya. Nah, kalau yang biru ini hijaunya sudah diambil di semester lalu. Nah, setelah ini kita lihat di simpulan ya, simpulan tadi, klik ke sini. Nah, berarti ini terlalu banyak ya, terlalu banyak, sehingga kita kurangi. Seperti contoh penelitian ini kan, karena ini tidak lolos. Karena apa? Di atas 16 SKS ya, 16 poin. Berarti kita gunakan tadi adalah yang pelaksanaan penelitian. Klik ya, kita rubah yang selesai menjadi beban kerja yang gede. Misalkan di sini kita hanya menggunakan yang ini ya, katakanlah tadi kita gunakan yang ini, kita buat, klik ya, adalah selesai, kita rubah menjadi beban lebih, ubah status ya. Kita gunakan satu saja, ini juga sama, yang 3 ini kita rubah ya. Ini sekarang kita gunakan ya, ini klik sama ya, kita rubah menjadi beban lebih ya. Oke, berarti ini sudah berkurang ya, berkurang. Nah, ini masih mana kita kurangi tadi adalah sekarang di bidang pengajaran ya. Pengajarannya kita kurangi, pengajaran kita kurangi ya. Ini kita buat pendidikan kita kurangi. Misalkan tadi ini selesai, ini kita rubah menjadi beban lebih ya, tuh. Nah, kemudian ini juga sama, masih ada lagi, kita buat yang selesai tadi ya. Ini adalah yang selesai ini dengan kita beban lebih, ubah status. Nah, sekarang ini sudah oke ya. Oke, kita lihat simpulan kembali ya. Nah, ini sudah memenuhi ya. Jadi untuk kinerja BKD sudah memenuhi. Kenapa? Karena di sini adalah maksimal adalah 16 SKS ya. Kecuali kalau kemudian dengan dosen dengan tugas tambahan ini kan cuma minimal 3 SKS, lain boleh kosong ya. Ini sudah memenuhi.
Nah, bagaimana kemudian dengan kewajiban khusus ya? Ini berarti yang diajukan itu ada diajukan ya. Ini ada 3, kemudian ini 1. Ini semua belum dinilai. Tapi yang diajukan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ya, tapi tergantung dari nilai asesor. Ini masih merah. Kalau ini sudah memenuhi, baik yang atas atau bawah yang diajukan memenuhi, maka silahkan simpan permanen. Sehingga nanti reviewer atau asesor itu bisa menilai. Ya, mungkin ini yang bisa saya berikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.